Transformasi digital dalam industri keuangan dan sistem pembayaran membawa banyak peluang baru bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Teknologi memungkinkan transaksi menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien melalui layanan pembayaran. Namun, di balik kemudahan tersebut, ancaman kejahatan finansial, khususnya penipuan scam, semakin meningkat. Indonesia Anti-Scam Center yang dibentuk oleh Otoritas Jasa Keuangan selama periode November 2024 hingga September 2025 mencatat sebanyak 264.000 laporan kasus penipuan digital berdasarkan laporan masyarakat. Lonjakan kasus ini menunjukkan adanya risiko kejahatan yang sangat tinggi di balik kemudahan transaksi digital. Scam keuangan kini menjadi tantangan serius baik bagi regulator maupun penyedia jasa keuangan. Modus operandi penipu juga semakin canggih, memanfaatkan kerentanan teknologi sekaligus faktor psikologis pengguna. Situasi ini menuntut adanya strategi komprehensif, regulasi yang ketat, sistem pengawasan yang adaptif, serta literasi masyarakat yang terus diperkuat. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Alphonse Tanujaya selaku pengamat keamanan siber dan forensik digital dari Vaksinkom. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Alphonse. Assalamualaikum, apa kabar Pak? Selamat siang Andrew, semoga sehat semuanya. Ya, kita di sini juga dalam keadaan yang sehat. Terima kasih Pak Alphonse telah bergabung bersama kami dan mau membahas tentang scam online yang sedang marak terjadi dan banyak juga warga kita yang menjadi korban di dalamnya. Pak Alphonse, kalau Anda melihat ini penipuan online semakin masif dan modusnya juga bermacam-macam. Kalau Pak Alphonse sendiri melihat bagaimana perkembangan scam online dari waktu ke waktu, Pak? Pada dasarnya ketika pengamanan security sudah cukup baik, maka yang akan diserang itu adalah sektor yang terlemah. Nah, sektor yang terlemah itu ya end user. Jadi dalam hal ini mereka menggunakan teknik scam ya atau social engineering. Dan yang mengejutkan di tahun 2025 ini, kalau dulu kan scammernya yang nyamperin korbannya. Jadi sekarang scammernya sudah memiliki taktik yang luar biasa sehingga korbannya yang secara sukarela menghubungi scammernya. Itu yang sangat mengejutkan. Dan karena korban yang menghubungi scammernya, maka tingkat keberhasilannya akan sangat tinggi gitu loh. Jadi kira-kira seperti itu, Andrew. Oke. Kalau zaman dulu penipuan itu saya masih ingat zaman SMS, mama minta pulsa ya. Sekarang ini sudah variatif sekali dan mereka juga mencari pasarnya sendiri ya, ada segmen-segmen khususnya sendiri malah. Kalau yang kelas ekonomi lemah, modusnya beda. Ekonomi menengah, beda juga. Ekonomi atas ini juga beda. Nah, agar kita bisa lebih aware lagi dan bisa mengetahui lebih dini, ini adalah penipuan atau scam online. Sebetulnya modus-modusnya ini apa saja yang sudah dimutakhirkan atau modus-modus yang saat ini sudah marak terjadi di berbagai macam kelas, Pak Alphonse? Yang awal, yang pertama itu scam yang standar ya. Jadi baru kemarin juga tim kami dihubungi oleh orang yang mengaku dari kelurahan dan ingin melakukan pemadanan KTP. Jadi dia tahu data kita, dia tahu nama, alamat lengkap, tanggal lahir dan semua. Jadi itu diduga dari kebocoran data dan dia ingin pemutakhiran dan dengan sangat profesional ngomongnya seperti call center. Lalu mereka mengarahkan untuk melakukan WhatsApp call. Dia akan WhatsApp call dan melakukan share screen, jadi video calling lalu share screen. Itu yang pertama, yang standar. Jadi mereka memanfaatkan data, mereka aktif menghubungi korbannya. Tetapi ada yang kedua yang patut diwaspadai oleh masyarakat. Jadi selain yang pertama yang dia aktif menghubungi korbannya, memalsukan dari Dukcapil, yang kedua adalah mereka berhasil memanipulasi hasil search di Google dan mereka bahkan membuat page palsu di Facebook. Jadi tujuannya apa? Jadi yang pertama, mereka berhasil memalsukan hasil search di Google sehingga kalau kita cari, kita ketik saya mau nggak mau harus sebut nama Customer Service Air Asia atau Customer Service Lion Air. Kamu silakan cari di Google. Yang muncul adalah nomor-nomor WA 0816, 0812 dan seterusnya. Itu semua nomor scammer.
Lalu dipertanyakan, mengapa kok dia bisa nomor 1? Rupanya mereka main SEO, Search Engine Optimization gitu loh. Sehingga ketika di search, itu yang pertama muncul. Selain itu, mereka juga membuat tanya jawab palsu di forum-forum, baik di Quora atau forum tanya jawab. Jadi mereka penipu ini bikin beberapa akun, lalu pura-pura tanya, pura-pura jawab, sehingga search engine ini mencari, oh ya ini bener nih, nanyain soal customer service-nya bank, customer service-nya airline atau dan lainnya, sehingga dinaikkan menjadi nomor 1. Itu yang patut menjadi perhatian. Lalu yang kedua yang rentan itu adalah ketika mereka membuat Facebook page. Jadi mereka membuat Facebook page yang sedemikian rupa sehingga jadi dia palsukan dirinya sebagai pihak berwenang, posko bantuan penipuan. Jadi Anda menjadi korban penipuan, Anda cari bantuan, lalu dapatnya Facebook page itu dan mereka pasang iklan di Facebook. Itu sehingga kalau kita hubungi, lalu kita ditipu lagi. Ketiga, tadi malam baru kami dapatkan laporan bahwa sekarang baik di IG maupun di TikTok banyak orang yang berjualan uang kuno. Nah ini yang luar biasa juga. Jadi mereka keluar mau membeli uang kuno dengan harga mahal. Contohnya ada uang 75.000 yang Republik Indonesia mau dibeli dengan harga 2 juta, hubungi DM gitu. Waktu kita DM lalu diminta masukkan nomor Telegram kamu 08 berapa, lalu masukkan PIN yang kami berikan. Lah kalau kamu masukkan ya Telegram kamu diambil. Kira-kira seperti itu. Mereka sekarang luar biasa dan masyarakat perlu berhati-hati. Jaga kredensial dan aset digital Anda karena itu menjadi sasarannya ujung-ujungnya adalah tujuannya untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi Anda harus jaga dengan sangat baik. Baik. Jadi artinya kita harus lebih aware lagi dengan pancingan-pancingan yang bertebaran di media sosial. Seperti ada permainan psikologi juga yang sering dimainkan oleh para scammer ya atau para pelaku. Ini juga yang paling sering saya temukan juga, mereka memberikan ikan kecil untuk mendapatkan ikan besar ya. Mereka menebar umpan-umpan kecil untuk meraup keuntungan besar. Nah ini mungkin juga boleh dijelaskan Pak Alfon agar masyarakat kita terutama yang ekonomi lemah, ekonomi menengah ke bawah, yang sulit mendapatkan pekerjaan, mereka ini mudah sekali terpancing dengan keuntungan yang besar, kemudian meraup pundi-pundi rupiah yang begitu menjanjikan, dan akhirnya mereka mengklik sesuatu, memasukkan data-data pribadinya, dan akhirnya menjadi korban. Ya, jadi ini pengalaman yang memang perlu disadari oleh masyarakat. Memang terutama menyasar masyarakat menengah bawah, tetapi banyak juga yang korbannya menengah atas juga. Jadi mereka dijanjikan investasi, jadi memang benar. Jadi dia kasih ikan kecil untuk dapatkan ikan besar. Jadi intinya dia ingin mendapatkan kepercayaan Anda. Jadi kalau misalnya ada klik and subscribe, lalu Anda dapat uang. Jadi awalnya kamu disuruh klik dan subscribe. Ini sudah hampir setahun berjalan. Dan sekali klik dapat 25.000, subscribe 25.000. Nah, awal-awalnya beberapa kali kamu akan dibayar, uangnya dikirim ke akun kamu. Sesudah kamu dapat paling sekitar 50.000 sampai 150.000. Sesudah itu kamu akan dimasukkan ke grup WhatsApp atau grup Telegram. Lalu di sana seakan-akan dibuat, nih ada paket nih, harga 1 juta, kamu cuma bayar 500.000, kamu bisa dapat 1 juta. Harga 10 juta, kamu cuma bayar 5 juta, kamu dapat 10 juta. Lalu yang grup-grup yang member itu berlomba-lomba, aku mau, mereka membuat hype sehingga kita merasa FOMO gitu loh, fear of missing out, sehingga ikut-ikutan. Padahal itu semua orang-orangnya dia gitu loh. Jadi itu yang salah satu yang dilakukan, klik dan subscribe. Lalu banyak juga yang menawarkan investasi bodong. Jadi awalnya sama, bahkan yang berani memberikan $3.000, $5.000 karena percaya, wah udah. Lalu kamu diberikan akun di aplikasi dia, di apps-nya dia. Angka itu sebenarnya di dalam database itu tinggal diedit sama yang punya database gitu loh. Tapi kita kan mengira bahwa itu seperti pialang asli ya, seperti ajaib atau seperti pialang kita.
kalau uang itu kita percaya. Padahal itu 100% itu bohong. Itu servernya dia mau isi 100 miliar, mau isi 1 triliun, dia tinggal tambahin nolnya gitu loh. Nah tetapi karena awalnya kita sudah dikelabui korbannya, lalu percaya, mereka melakukan transfer terus. Dan sudah masuk mereka dijerat. Kalau mau tarik uangnya, nanti berbagai macam alasan. Ada urusan pajak lah, biaya admin lah, biaya tetek bengek, yang intinya kamu sekali masuk nggak bisa keluar. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari ini? Intinya begini, kalau disuruh terima uang, kasih aja. Kita sering diterima klik and subscribe untuk terima uang. Nih nomor rekeningnya ditransfer, udah 150.000. Lalu ditawari paket itu, kita langsung blok aja. Kenapa? Karena kalau kita sudah tertipu, dia ngeblok kita gitu loh. Jadi kalau dia, intinya masyarakat, kalau terima uang terima aja. Kalau suruh transfer uang, nanti dulu. Dan Anda hati-hati, jangan pernah menjalankan tautan atau apapun dari luar Play Store, karena dia bisa mencuri kredensial Anda, dan itu yang diincar, username, password, email, atau dari akun WhatsApp Anda. Nah, saya sarankan Anda aktifkan two-step verification di WhatsApp, sehingga andaikan berhasil dibajak, walaupun itu susah ya, kan ada OTP, kadang-kadang OTP kita tanpa sadar ada yang berikan, walaupun agak keterlaluan, tapi ini terjadi. Tapi kalau kita sudah aktifkan two-step verification, mereka tidak akan bisa buka, dan ketika kita tarik balik, kita akan aman, karena yang tahu PIN dari two-step verification hanya kita. Kira-kira begitu, Andrew. Baik, menarik sekali perbincangan kita. Kita akan lanjutkan namun usai jeda ya, Pak Alphonse. Baik. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan Alphonse Tanuwijaya selaku pengamat keamanan siber dan forensik digital dari Vaksin.com. Pak Alphonse melanjutkan perbincangan kita mengenai scam online ya. Jadi tidak hanya literasi keuangan dan literasi digital, ini ada satu persoalan juga yang menjadi sebuah permasalahan pelik di negara kita, yaitu data pribadi kita yang bocor, yang kemungkinan besar juga bisa disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab, para scammer di luar sana ya. Karena kita tahu pemerintah juga security-nya mungkin kurang memadai, sehingga ada beberapa dukcapil yang mana data-data informasi warganya bocor di sana, dan ini bisa menjadi bahan baku yang proper bagi para scammer. Bagaimana Pak Alphonse melihat ini, dan bagaimana sebetulnya pemerintah seharusnya menjaga data pribadi warganya agar tidak disalahgunakan ke tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab, Pak Alphonse? Ya, memang ada satu pameo yang perlu kita sadari di dunia pengelolaan data. Kalau misalnya ban bocor, kamu tambal, bannya selesai, kamu bisa pakai bannya dan masalah udah selesai. Kamu bisa pakai bannya dan nggak ada masalah lagi. Tapi kalau data bocor itu beda. Data bocor itu mengikuti hukum internet. Apa itu hukumnya? Once it is in the internet, it is there forever. Jadi kalau ban bocor kamu tambal beres, kalau data bocor kamu tambal, datanya tetap ada di sana. Dan selamanya itu yang menderita siapa? Yang menderita itu bukan pengelola data. Apakah itu Dukcapil, apakah itu pengelola aplikasi atau departemen atau kementerian apa? Bukan, mereka paling dapat malu. Yang paling menderita siapa? Masyarakat pemilik data. Siapa? Ya kita-kita ini. Jadi hari ini kita mendapatkan banyak usaha rekayasa sosial, usaha penipuan. Itu adalah penderitaan kita atas kebocoran data yang tidak dikelola dengan baik. Ini yang perlu disadari oleh pemerintah. Lalu pemerintah, kalau memang sudah terjadi, nasi sudah menjadi bubur, data udah bocor, kamu kan nggak bisa batalin lagi. Tapi kamu ambil dong tindakannya. Lihat, ini ada yang mengeksploitasi, jelas-jelas menipu, bahkan mengaku dari kepolisian, mengaku dari Dukcapil, mengaku dari pihak berwenang. Kenapa tidak ditindak dengan serius dan berikan hukuman yang berat, supaya mereka jangan main-main dengan kebocoran data. Di sini kita harapkan ada satu tanggung jawab dari pemerintah dan kepedulian gitu loh. Lalu kalau dari OJK ada iasc.ojk.go.id, kita apresiasi sehingga kalau ada penipuan bisa dilakukan penindakan jika dananya masih ada. Atau kalau Anda menjadi korban penipuan, Anda bisa laporkan dan kalau bisa secepatnya. Jadi akunnya masih aktif, kamu laporkan ke iasc.go.id, iasc.ojk.go.id, tapi kamu harus kasih data yang lengkap. Nah,
lalu dari OJK ini harap bisa mereka follow up, tapi itu paling 20-30% tingkat keberhasilannya kalau akunnya belum berhasil dipindahkan. Tapi ini adalah reaksi yang reaktif gitu loh. Kita semua harapkan yang proaktif gitu loh. Gimana cara proaktifnya? Yaitu penindakan hukum yang tegas gitu loh. Kalau memang ada yang berusaha menipu dari pihak berwenang, pihak OJK, PPATK, Komdigi mengidentifikasi dan bekerja sama dengan penegak hukum kepolisian, dan kalau udah ditangkap dihukum seberat-beratnya supaya orang tahu bahwa lu jangan main-main dengan kebocoran data, jangan lu pikir enteng terus bisa kabur nipu sana nipu sini. Jadi kira-kira hal itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah juga, Andrew. Oke, penegakan hukum yang tegas harus dilakukan ya. Terakhir Pak Alphonse, apa pesan Pak Alphonse agar Indonesia bebas dari scam online ya, dan warga kita juga melek dengan adanya berbagai macam modus penipuan dan juga scam-scam online. Apa pesan penting Pak agar masyarakat kita bisa lebih punya proteksi yang kuat dan punya early warning system yang memadai? Masyarakat perlu menyadari bahwa hari ini patut diakui bahwa aset digital itu merupakan aset yang paling berharga. Bentuknya apa? Bentuknya adalah akun digital Anda. Akun sosial media, akun email. Akun email kalau Anda berhasil dijebol, itu sosial media bablas semua. Kenapa? Karena semua berbasis email. Karena itu Anda perlu mengamankan dengan sangat baik. Caranya bagaimana? Aktifkan dengan two-factor authentication. Jadi kalau misalnya passwordnya bocor, dia masih minta one time password. Jika tidak mengerti, hubungi anak Anda atau teman Anda yang tahu gimana gua aktifkan two-factor authentication. Itu yang pertama. Yang kedua, karena password terlalu banyak dan Anda harus pakai password yang unik, jangan di akun yang sama, maka saya sarankan Anda pakai password manager untuk menyimpan itu. Ada program dan gratis dan itu dienkripsi. Sehingga data Anda aman dan Anda hanya perlu mengingat satu password utama. Password manager itu mengingat ratusan password dari akun-akun yang lain. Lalu yang terakhir adalah Anda untuk mengamankan dari gangguan dari mobile. Jadi saya sarankan Anda utamakan kalau bisa gunakan pasca bayar, jangan prabayar. Karena kalau Anda berganti-ganti nomor handphone, lalu nomor handphone itu digunakan sebagai OTP, lalu jatuh ke tangan orang lain karena Anda tidak perpanjang, itu Anda bertanggung jawab atas nomor OTP yang dipindahkan ke itu, dan Anda belum melaporkan ke bank ya. Itu yang perlu disadari. Lalu kalau misalnya mau tidak terganggu dari spammer atau scammer yang menelpon Anda, telemarketer, Anda pakai program seperti Truecaller atau Get Contact. Silakan cari, itu ada versi gratisnya walaupun ada iklan. Nah, di sana walaupun Anda belum punya nama orang ini, tapi dia pernah kontak orang lain, akan muncul ini spammer menyebalkan atau debt collector dari pinjaman online atau apa, itu otomatis akan muncul dan akan bisa diblok. Kira-kira seperti itu, Andrew. Oke, baik, luar biasa. Semoga diskusi kita hari ini bisa mencerahkan masyarakat dan pemirsa di rumah ya, agar kita bisa bersama-sama terhindar dari scam online atau penipuan-penipuan di ruang-ruang digital. Terima kasih Pak Alphonse telah bergabung bersama kami. Mohon maaf waktu kita terbatas. Kita akan lanjutkan di lain kesempatan, Pak Alphonse. Selamat siang, semoga sehat semuanya. Terima kasih Pak. Pemirsa, selain wayang golek, kota Cirebon juga memiliki kesenian wayang kulit yang berusia 600 tahun. Informasinya usai jeda, tetap di Halo Indonesia.